Lagi-lagi Edi Gunawan alias Kimlay sebagai anak kandung, tidak bisa masuk ke dalam rumah peninggalan orang tuanya. Tentu saja Edi Gunawan alias Kimlay punya kerinduan untuk masuk ke rumah peninggalan tersebut, karena sebelum putusan EMA, selama 2 tahun lebih, Edi Gunawan sebagai kakak kandung dari Henry Gunawan, tidak pernah memperbolehkan masuk ke rumah tersebut. Tentunya sikap adik kandung dari Edi Gunawan ini, sangat mengiris hati sang kakak. Saat Edi Gunawan hendak masuk ke rumah peninggalan orang tuanya, tempat bengkel usaha Jaya, sekira hari Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, yang berada di alamat Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 4, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Provinsi Jambi. Edi Gunawan ingin beristirahat, dan mengingat kenangan lama, masa-masa indah saat bersama kedua orang tuanya, dan ingin berbicara dari hati ke hati, dengan adik kandungnya Henry Gunawan, agar tidak lagi saling berselisih, dan tidak ingin lagi terjadi keributan. Tetap saja Edi Gunawan tidak bisa masuk ke rumah orang tuanya itu, dan kebetulan Henry Gunawan, selaku adik kandung Edi Gunawan, yang tinggal di rumah itu. Sesampainya Edi Gunawan di rumah itu, Benny menyuruh anak dari Henry Gunawan, yang bernama Juan, menyuruhnya agar cepat menutup pintu rumah, agar Edi Gunawan tidak bisa masuk rumah tersebut. Sikap perlakuan Henry Gunawan itu, membuat Edi Gunawan marah, dan geram, sempat memutuskan untuk membuat tenda, dan hendak tidur di pekarangan rumah tersebut. Pada malam itu juga, sampai diperbolehkan masuk. Karena kesal, Edi Gunawan alias Kimlay langsung menelpon awak media, untuk hadir meliput kejadian tersebut. "Saya kesal, putusan dari Mahkamah Agung sudah mutlak. Hasil dari pengadilan sudah inkrah, putusan EMA dibagi 3 oleh pengadilan Jambi, warisan dibagi 3. Adiknya Henry Gunawan tidak terima, lalu banding, putusan tetap dibagi 3, tentunya saya berhak dong untuk masuk ke rumah itu juga. Ini kenapa saya diperlakukan seperti ini, jelas-jelas loh waktu sidang kasasi yang lalu, dan putusan Mahkamah Agung, itu dibagi 3, saya hanya ingin masuk dan tidur di dalam, ini juga hak saya," ujar Edi Gunawan kepada awak media. Karena kegiatan pasang tenda tersebut, membuat Henry Gunawan resah, akhirnya tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, Henry Gunawan menelpon satuan dari Polresta Jambi, untuk datang ke rumah peninggalan orang tuanya tersebut. Alhasil kelam beberapa waktu, datanglah anak dari Henry Gunawan, beserta istrinya, dan sempat terjadi keributan cekcok mulut, antara Edi Gunawan dan anak istri Edi Gunawan, yang dilerai oleh pihak dari Satuan Kepolisian, Polresta Jambi, yaitu Bribka Zainal. Akhirnya Edi Gunawan berhasil masuk ke rumah tersebut, dan melakukan mediasi. Sempat terjadi perselisihan kembali, karena Edi Gunawan alias Kimlay, tetap tidak boleh tidur di rumah itu. Ia meminta kamar pun tak boleh, sedangkan dulu pernah terjadi kesepakatan, Edi Gunawan diberi kamar 1, tapi nyatanya, kamar yang dulu pernah diberikan, diambil kembali, dan dijadikan kamar anak dari Henry Gunawan. Kejadian itu terjadi saat Edi Gunawan naik ke atas, dan mencoba membuka kunci dengan kunci yang pernah dia buat, ternyata kunci sudah diganti. Tentu saja hal ini membuat Edi Gunawan kesal, dan berkata saya tidak terima, saya akan laporkan ke kepolisian, ujar Edi Gunawan di hadapan media. Akhirnya Edi Gunawan mengikuti alur dari pertemuan tersebut, dan mengalah dengan ketentuan Edi Gunawan bisa bebas, untuk masuk ke rumah itu, dan walaupun tidak diberikan kamar oleh adik kandungnya, karena dengan alasan takut terjadi keributan untuk beristirahat, namun Edi Gunawan akan tetap memperjuangkan haknya, sebagaimana ketentuan dari Mahkamah Agung, kalau seluruh aset peninggalan tersebut akan dibagi 3, maka kegiatan membentang tenda di depan rumah orang tuanya dibubarkan, dan Senin Edi Gunawan akan melakukan pengecekan seluruh aset peninggalan orang tuanya, ujarnya. Malam ini Bapak ada di mana, Pak? Saya ada di bengkel usaha Jaya milik orang tua. Bapak datang kemari untuk apa, Pak, tadinya? Tadi jam 4 sore saya datang. Saya mau masuk rumah, lihat keadaan rumah, ada barang saya kemarin saya taruh di dalam. Apa hilang, apa masih tetap.
Begitu saya sampai jam 4, ada istri Henry, anaknya 2 orang, sama kakak istrinya, si Benny. Tahu-tahu perintah si Juan, tutup pintu. Nah, saya mau masuk nggak bisa. Nah, sekarang jam 8.30, apa jam 9 ya, lebih kurang ya, hampir jam 9 lah. Nah, saya terpaksa, saya juga pasang tenda, mau berkemah di sini. Saya suruh karyawan saya juga ikut berkemah sama saya. Kenapa? Apa alasan mereka tidak mengizinkan Bapak masuk? Sementara ini kan masih hak milik juga dari harta warisan yang orang tua Bapak. Ya kan gugatan sudah jelas, sudah ingkrah Mahkamah Agung. Suruh bagi tiga. Amaning pertama dia nggak datang, kedua nggak datang, ketiga datang, keempat kemarin tanggal 19 nggak datang juga. Padahal kita udah sepakat kalau nggak bisa datang sehari sebelumnya, tolong diinfokan, ya kan? Nah, tapi saya juga ya nggak mau lagi lah Amaning ngapain kalau orang itu nggak ada punya itikat baik, masih merasa harta itu punya dia. Itulah ceritanya. Tak ada sambutan baikkah dari keluarga mereka? Tadi saya suruh dia buka, alasan istrinya nggak ada handphone. Saya bilang handphone anakmu kan ada, coba telepon. Nggak mau. Terus anaknya yang kedua keluar, langsung kunci pintu, si Henry. Sekarang ini ada orang nggak di dalamnya, Pak? Ada Henry, ada anaknya, kunci pintu. Mertuanya ada apa nggak tahu saya. Mudah-mudahan ada lah, tapi biasanya sih ada. Kunci pintu, saya suruh buka. Katanya alasan, ya apa, handphone nggak ada. Gimana? Alasannya juga nggak tahu. Kegiatan ini akan berlangsung sampai kapan, Pak? Sampai saya bisa masuk. Sampai bisa masuk ya, Pak ya? Sampai besok pagi. Atau selanjutnya lagi, ya Pak ya? Yang Bapak tunggu itu adalah itikat baik dari Pak Henry ya? Tidak, bukan mau buat keributan, saya mau masuk. Saya menuntut hak saya juga. Ini rumah saya juga, rumah Henry, bukan rumah istrinya, bukan rumah anaknya. Kalau Henry meninggal, anaknya berkuasa. Iya. Kalau saya meninggal, anak saya yang berkuasa. Ya kan? Ahli waris. Sekarang kan punya Henry. Anaknya sama istrinya nggak bisa melarang saya. Iya betul juga. Siapapun nggak bisa. Yang bisa melarang apa itu Henry. Saya nggak ngerti tuh. Iya. Apa masih waras apa enggak, saya nggak tahu. Dugaan saya ya nggak waras lah. Kecewa Pak ya dengan sikap adik kandung dari Bapak sendiri ya? Pasti. Ya kan? Apalagi bukan sangat kecewa lagi. Saya lihat itikat baik semua nggak ada. Itikat baik nggak ada, iya Pak. Terima kasih Pak. Sonia Benzola, reporter Marah Tulis News TV, melaporkan dari Provinsi Jambi.